Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amelia Judanti Siregar pada pagi ini akan menyampaikan tentang mata kuliah mikrobiologi dengan judul pengelolaan dan pengendalian mikroorganisme. Mikroorganisme yang banyak berperan dalam pertanian berasal dari kelompok bakteri, jamur, virus, dan nematoda. Peranan mikroorganisme dalam pertanian adalah sebagai pupuk, biodekomposer, penghasil zat pengatur tumbuh atau ZPT, dan biopestisida sehingga mensubstitusi penggunaan bahan kimia yang berbahaya. Pengendalian mikroorganisme bertujuan untuk menekan reproduksi mikroba, sehingga dengan pengendalian mikroorganisme kita dapat mencegah penyebaran penyakit dan infeksi, membasmi mikroorganisme pada inang yang terinfeksi dan mencegah pembusukan dan perusakan bahan makanan oleh aktivitas mikroorganisme tersebut. Dengan cara membunuh mikroorganisme atau membuat kondisi yang membuat mikroorganisme tidak dapat tumbuh, maka kita bisa mengendalikan, menghambat, atau menyediakan suatu organisme di dalam lingkungan. Proses ini disebut dengan sterilisasi. Apa itu sterilisasi? Sterilisasi adalah proses untuk membebaskan suatu benda dari mikroorganisme, baik bentuk vegetatif maupun bentuk sporanya. Sterilisasi dapat dilakukan diantaranya dengan menggunakan desinfeksi, yaitu proses mematikan semua mikroorganisme yang dapat menyebabkan infeksi, atau menggunakan asepsis, pencegahan infeksi dengan cara menghambat perkembangan kuman. Ada juga menggunakan kelompok ketiga yaitu bakterisidal, yaitu kemampuan mematikan membunuh bakteri dengan menggunakan bahan bakteri tertentu yang dimasukkan ke dalam suatu cairan, dan ini adalah bisa digunakan oleh kelompok mikroorganisme lainnya dan manusia. Ada juga bakteriostatik, yaitu kemampuan menghambat perkembangbiakan pertumbuhan bakteri sehingga bakteri tetap hidup. Yuk kita lihat, macam-macam sterilisasi itu apa saja. Bisa dilakukan secara fisik, contohnya adalah penggunaan cahaya matahari, kemudian pengeringan, pemanasan kering, pemanasan basah, penyaringan, radiasi, dan adanya getaran ultrasonik. Penggunaan cahaya matahari, sterilisasi ini dilakukan oleh contohnya petani kita. Padi biasanya dijemur di lahan atau di suatu lapangan, lalu ini adalah proses yang disebut dengan proses sterilisasi. Menggunakan cahaya matahari untuk pemanasan sehingga mikroorganisme yang ada di sana, yaitu bakteri, jamur, dan lain sebagainya bisa hilang. Ada juga dengan proses pengeringan. Biasanya dilakukan pengeringan pada konsumsi makanan tertentu sehingga bahan pakan makanan dan bisa dijadikan sebagai bahan makanan yang baik karena sudah dikeringkan. Ada juga pemanasan kering dan pemanasan basah. Lalu juga ada penyaringan, disaring dengan menggunakan filter yaitu mes tertentu. Ada menggunakan radiasi yaitu untuk membunuh suatu komponen tertentu, contohnya yang digunakan oleh batan untuk membunuh mikroorganisme yang bekerja pada bibit atau benih padi. Yang kedua adalah bahan kimia yang bisa digunakan yaitu asam, basa, garam-garam, halogen, zat pengoksidasi, zat pereduksi, contohnya adalah formaldehid, fenol, sabun, warna, dan lain-lain. Jadi bahan kimia ini biasanya diambil dari derivat tumbuhan tertentu atau hewan tertentu yang kemudian dijadikan sebagai bahan untuk membunuh bakteri ataupun mikroorganisme seperti virus dan lain sebagainya. Yang selanjutnya harus kita ketahui bersama anak-anak sekalian bahwa sterilisasi fisik kimia ini biasanya dilakukan dengan penggunaan suhu yang tinggi, yaitu pemanasan. Faktor-faktor yang pengaruhnya bisa jenis pemanasan yaitu basah dan kering, ada suhu dan waktu yang bekerja di sana, jumlah organisme yang ada, kemampuan membentuk spora, jenis bahan atau lingkungan mikroorganisme hidup. Di samping itu, pemanasan kering biasanya dilakukan untuk membuat denaturasi protein, yaitu di mana protein akan mengalami kerusakan. Kerusakan ini bisa disebabkan oleh oksidasi, akibatnya efek toksik kenaikan kadar elektron. Cara-cara pemanasan kering dapat dilakukan dengan pemanasan langsung sampai merah. Biasanya digunakan untuk mensterilisasi bahan logam dengan cara memanggangnya di atas nyala api sampai berwarna merah. Contohnya kita biasanya dalam mikrobiologi kita menggunakan satu jarum yang disebut dengan oase. Jadi oase ini kita panaskan sampai merah, lalu dengan alat penjepit logam atau dan lainnya. Dan ini adalah salah satu cara pemanasan untuk membunuh daripada pemanasan dilakukan dengan keringnya. Yang kedua, melayangkan di atas api. Bahan yang disterilisasi dilayangkan di atas api tanpa harus menjadi panas. Misalnya mulut tabung, biakan kuman, dan lainnya. Biasanya kita akan sambil api
di bawah Bunsen lamp kita lakukan ini, kemudian kita akan menggoyang-goyang, dan kemudian ini adalah proses memanaskan atau melayangkan di atas api. Yang ketiga adalah melakukan dengan proses pembakaran, menghancurkan bahan-bahan yang tidak dikehendaki dengan cepat, misalnya pembalut, spray, selimut yang tercemar, bangkai binatang, bahan-bahan patologis. Ini semua bisa dihancurkan dengan proses pembakaran yang dilakukan dalam tubuh. Kemudian keempat, adanya sterilisasi dengan udara panas. Sterilisasi dilakukan dengan suhu 160 derajat Celcius selama 1-2 jam. Contohnya sterilisasi dilakukan untuk alat-alat laboratorium, peralatan gel, petri, tabung reaksi, Erlenmeyer, pipet, gunting, dan biasanya apabila digunakan maka sterilisasi dilakukan pada uap bertekanan tinggi, sehingga bisa tidak ada kontak antara uap bertekanan tinggi dengan benda yang akan disterilisasi. Biasanya penggunaan open udara panas harus dilengkapi dengan kipas atau blower untuk menjamin pemerataan yang ada pada udara panas. Kemudian proses tersebut biasanya pada alat tidak boleh terlalu penuh karena akan dibiarkan mendingin selama 2 jam, sehingga ketika kita sebelum membuka oven kita dapat melihat bahwa barang-barang tersebut tidak pecah karena perbedaan temperatur antara suhu yang ada di dalam dengan suhu yang di luar. Selanjutnya kita akan lihat pemanasan basah atau lembab. Biasanya ini dilakukan oleh efek pemanasan basah dengan denaturasi dan koagulasi protein. Contohnya penggunaan uap bertekanan atau membunuh spora dengan pemeriksaan bakteriologi dengan proses pembedahan juga. Atau penggunaan alat contohnya adalah dengan menggunakan autoclave, ruang uap berdinding rangkap yang diisi dengan uap jenuh bebas udara dan dipertahankan pada suhu tertentu dengan waktu tertentu sehingga tercapai apa yang dikehendaki. Alat dan bahan yang disterilisasi atau dipanaskan sampai suhu 121 derajat Celcius selama 15-20 menit ini pada tekanan 15 on atau inch atau 1 atmosfer. Waktu yang diperlukan sterilisasi biasanya tergantung kepada sifat bahan, tipe bahan, ataupun volume bahan yang akan kita sterilisasi. Rongga di dalam autoclave tidak boleh diisi terlalu penuh supaya terjadi proses pertukaran atau aliran udara yang cukup baik, sehingga ketika mensterilisasi media, alat, bahan yang berasal dari karet dan lain sebagainya ini tidak menyebabkan proses kerusakan karena bersindih atau bertemu antara satu bahan dengan yang lainnya. Selanjutnya kita akan lihat yang kedua, yaitu sterilisasi bertahap tindarisasi. Ya, ini dipanaskan pada suhu 100 derajat selama 3 hari berturut-turut, diselingi dengan periode inkubasi, diantaranya digunakan untuk biasanya pada bakteriologis atau bahan kimia. Ada juga sterilisasi dengan menggunakan air mendidih. Ini biasanya kita lakukan pada kelompok masyarakat, biasanya membunuh sel vegetatif daripada mikroorganisme bisa dilakukan terbunuh dalam waktu 10 menit, di mana kita melakukan pemanasan pada suhu mencapai 100 derajat Celcius. Dan biasanya spora akan bertahan selama berapa jam, tidak membunuh spora, lalu akhirnya akan sifatnya desinfeksi. Yang keempat, selanjutnya kita lakukan proses pasteurisasi. Pasteurisasi ini diterapkan pada bahan pangan, contohnya susu, bertujuan untuk membunuh bakteri yang tidak dikehendaki tanpa menyebabkan kerusakan nutrisi dari bahan yang dipasteurisasi. Contoh pasteurisasi adalah holding method, yaitu mengatur suhu pada 65 derajat Celcius selama 30 menit. Ada juga dengan sebutan HTST, yaitu High Temperature Short Time, artinya dengan suhu 71,7 sampai 75 derajat Celcius dilakukan selama 15-16 detik. Ada yang ketiga dengan Ultra High Temperature. Jadi kalau anak-anak ibu sekalian membeli susu, kadang-kadang disebut UHT. Ini adalah maksudnya Ultra High Temperature, artinya suhu pada 125 derajat Celcius selama 15 detik atau pada 131 derajat Celcius selama setengah detik. Jadi ini menggunakan suhu yang terlalu tinggi dan kemudian menggunakan waktu yang lebih cepat. Kelima, ada penanggas vaksin. Ini adalah membunuh mikroorganisme yang tidak berspora yang mungkin terdapat dalam vaksin. Vaksin dipanaskan dengan pemanasan basah selama 1 jam. Selanjutnya ada juga menggunakan cahaya matahari. Ini biasanya membunuh aktivitas bakterisidal yang cukup baik. Gaya kerjanya berdasarkan adanya sinar ultraviolet dan cara sterilisasi alamiah pada air wadah terbuka, sungai ataupun danau. Ada juga menggunakan pengeringan, yaitu mengurangi meningkatkan kandungan air mikroba lingkungannya, dan pengeringan ini biasanya dilakukan untuk mengurangi dan menghentikan aktivitas metabolik diikuti dengan kematian sel. Lamanya mikroorganisme bertahan hidup setelah pengeringan tergantung kepada pertama jenis bakterinya atau mikroorganismenya atau macam mikroorganismenya. Yang kedua, bahan pembawa yang dipakai untuk mengeringkan mikroorganisme. Apakah yang dibawa itu adalah karet sifatnya
linen, kain, dan lain sebagainya, termasuk juga kayu dan padat. Kesempurnaan proses pengeringan ini juga membutuhkan waktu tertentu tergantung pada apa yang akan kita keringkan, media apa yang akan kita keringkan. Kondisi fisik tergantung suhu, cahaya, kelembapan yang dikenakan pada organisme yang akan dikeringkan. Sebagai contoh, Neisseria gonorrhoeae atau penyakit GO atau Neisseria meningitis, yaitu yang menyebabkan penyakit pada kepala, itu biasa sangat peka terhadap kekeringan sehingga akan mati dalam beberapa jam. Streptococcus lebih resisten, dapat bertahan berminggu-minggu. Basil atau Mycobacterium tuberculosis, yaitu penyakit TBC, lebih tahan lagi karena sporanya tahan terhadap kekeringan sehingga pengeringan ini tidak efektif membunuh spora pada kelompok mikroorganisme tersebut. Yang keempat adalah tekanan osmotik, di mana dilakukan difusi melintasi membran semi permeabel memisahkan dua macam larutan dengan konsentrasi solut yang berbeda. Dasar pengawetan bahan pangan melalui pengaraman dan menggunakan larutan garam konsentrasi tinggi. Mekanisme plasmolisis yaitu sel mengalami dehidrasi sehingga dapat bermetabolisme ataupun tumbuh. Yang kelima yaitu penyaringan, digunakan dengan menggunakan larutan antibiotik, serum, memisahkan mikroorganisme dari toksin yang ada dan dari bakteriofag, kemudian menyerang bakteri dengan jumlah sedikit di dalam suatu cairan. Kerugiannya adalah pengguna daripada penyaringan ini menyebabkan virus dan mikroplasma dapat melewati saringan. Sehingga macam saringan ini juga tergantung kepada contohnya tabung porselin biasanya digunakan, yaitu Barclay dan Chamberlain. Ada filter piringan asbes, Sage, ada filter dari gelas berlubang ataupun filter membran atau columbium. Ada yang terakhir, kita akan masuk anak-anak sekalian radiasi. Ini sepertinya kita jarang melakukan. Teknik radiasi ultraviolet, gamma, sinar X, sinar katoda, ini biasanya sering dilakukan dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh kasus, apabila Anda ingin bekerja kemudian disuruh memeriksakan kesehatan, maka biasanya akan Anda foto torak dengan menggunakan sinar X. Atau apabila Anda ingin melakukan proses operasi dan meningkatkan kesehatan tubuh, lalu kemudian harus melakukan operasi, maka Anda dilakukan proses sinar alfa, beta, gamma apabila seorang penyakitnya kanker tentu. Ini adalah aplikasi daripada radiasi yang digunakan untuk merupakan sinar ultraviolet yang unsur bakterisidanya utama pada sinar matahari, sehingga menyebabkan denaturasi protein, kerusakan DNA, hambatan replikasi DNA, pembentukan H2O2 dan peroksida organik di dalam pembenihan. Hal ini akan merangsang pembentukan polisin pada mikroorganisme polisigenik dan menghambat dan merusak penghambatnya di dalam sitoplasma. Dan ini bisa dilakukan pada tanaman dalam bidang pertanian. Lampu ultraviolet atau lampu germicidal dapat digunakan untuk membunuh mikroorganisme pada pembuatan vaksin, mencegah infeksi melalui udara pada ruang bedah atau tempat-tempat umum dalam laboratorium bakteriologis. Sementara sinar X biasanya bersifat letal bagi mikroorganisme. Tidak seperti ultraviolet, biasanya sinar X ini mempunyai energi dan daya tembus yang tinggi sehingga praktis digunakan dalam pengendalian secara rutin karena beresiko tinggi terhadap pengguna. Sinar gamma sendiri biasanya lebih berenergi dibandingkan sinar ultraviolet dan sinar X. Sinar gamma digunakan dalam sterilisasi bahan-bahan yang tebal dan besar, misalnya kemasan peralatan medis atau bahan makanan. Sinar katode digunakan untuk mensterilisasikan peralatan bedah dan benda-benda lainnya. Sterilisasi dapat dicapai dalam waktu yang singkat. Baik, anak-anak ibu sekalian, sudah cukup jelas tentang apa yang ibu sampaikan pada saat ini. Kita jeda sebentar, lalu kemudian saya akan melanjutkan kepada sterilisasi kimia. Hentikan dulu. Kemudian kita akan lanjutkan sterilisasi kimiawi. Bahan kimia dapat menghambat atau mematikan mikroorganisme. Namun tidak seluruhnya bersifat seperti itu. Kebanyakan ciri-ciri suatu desinfektan yang ideal biasanya memiliki aktivitas antimikrobial, yaitu kemampuan substansi untuk mematikan mikroorganisme pada konsentrasi rendah dan harus mempunyai aktivitas antimikrobial dengan spektrum yang luas. 2. Kelarutan menentukan terhadap substansi sehingga harus dapat larut dalam air atau pelarut lainnya. 3. Stabilitas juga memegang peranan penting sehingga substansi itu bila dibiarkan beberapa lama harus seminimal mungkin tidak boleh mengakibatkan kehilangan sifat antimikrobial dengan nyata. Di samping itu, tidak boleh bersifat racun bagi manusia dan hewan lainnya.
Idealnya bersifat letal, hanya untuk mikroorganisme saja yang akan kita tuju dan dia yang akan mati. Kemudian bersifat homogenitas, yaitu harus mempunyai komposisi yang seragam bahan aktifnya pada setiap aplikasi, tidak tergabung dengan bahan organik lainnya, mempunyai aktivitas antimikrobial pada suhu kamar atau suhu tubuh, kemampuan untuk menembus permukaan suatu benda, tidak menimbulkan karat atau warna, mempunyai kemampuan menghilangkan bau yang kurang sedap. Suatu zat kimia bersifat bakteriostatik karena biasanya penggumpalan protoplasma mikroba, misalnya logam berat, kerusakan selaput sitoplasma zat-zat kimia sehingga mengubah sifat-sifat fisik dan kimia selaput sitoplasma dan membunuh menghambat pertumbuhan mikroorganisme. Oksidasi pembakaran protoplasma mikroorganisme misalnya halogen dan mempengaruhi enzim-enzim atau koenzim mikroba sehingga mengganggu metabolismenya. Bahan kimia yang biasanya dipakai sebagai antimikrobial contohnya adalah asam dan basa yang menghambat pertumbuhan bakteri, contohnya Mycobacterium lebih kebal terhadap asam daripada basa. Contoh asam borat, yaitu antiseptik ringan. Aerosoling menyebabkan hilangnya viabilitas daya hidup. Hal ini disebabkan oleh adanya sedikit unsur logam pada aerosoling. Ion-ion logam AgCl2 dan AgNO3 menghambat pertumbuhan sebagian besar mikroba pada kadar lebih kecil 1 ppm. Daya kerjanya disebabkan oleh afinitas protein tertentu terhadap ion-ion logam. Anion anorganik merupakan ion-ion yang kadang-kadang meracuni mikroba. Contohnya kalium telurit dapat menghambat bakteri gram negatif dan non-ion fluorida menghambat enzim-enzim bakteria. Kelompok halogen seperti fluor, klor, brom, iodium. Iodium merupakan germisidal yang paling tua serta paling efektif terhadap mikroorganisme bakteri, spora, fungi, dan virus. Penggunaan iodium terutama untuk desinfeksi kulit. Contohnya kalsium hidroklorid yaitu CaOCl2, natrium hipoklorid NaOCl2, kloramin digunakan untuk industri dan rumah tangga. Zat-zat pengoksidasinya bersifat antiseptik ringan. Contohnya H2O2 dan kalium permanganat. Formaldehid adalah teman setia kita bagi mahasiswa apabila melakukan penelitian ataupun melakukan praktikum-praktikum yang biasanya menggunakan bahan tersebut. Ini berguna untuk mensterilkan vaksin dan inaktifkan toksin mikroba tanpa mempengaruhi sifat integritasnya. Larutan formaldehid konsentrasi 5-10% dalam air akan membunuh sebagian besar mikroba. Formaldehid bersifat bakterisidal, sporisidal. Bakterisidal berarti menghabiskan atau menghancurkan bakteri. Sporisidal menghancurkan spora yang ada dan juga membunuh virus. Contohnya diantaranya yaitu penol. Ini biasanya digunakan untuk mensterilkan alat-alat bedah dan untuk membunuh mikroba yang tercecer di laboratorium. Larutan yang biasa digunakan konsentrasinya 3%, contohnya asam karbol, kresol, dan lain-lain. Selanjutnya kita masuk jenis yang lain yaitu sabun atau deterjen yang bersifat bakterisidal dan bakteriostatik terhadap bakteri gram negatif dan beberapa bakteri tanah asam. Deterjen bekerja dengan cara berkumpul pada selaput sitoplasma bakteri sehingga mengganggu fungsi normal dan terjadi denaturasi protein dan enzim. Ada juga alkohol. Alkohol ini juga sering kita gunakan dalam praktikum. Biasanya etil alkohol karena dia mempunyai daya sporisidal yang rendah, konsentrasinya 50-70%, efektif terhadap mikroorganisme vegetatif, dan alkohol konsentrasi lebih besar daripada 60%, efektif terhadap virus. Alkohol bekerja melalui denaturasi protein, melarutkan lipid sehingga merusak membran sel. Di samping itu ada zat warna seperti gentian violet, malasid green, dan lain-lain yang bekerja pada bakteri gram positif. Penetrasinya rendah dan hanya bersifat bakteriostatik. Aktif pelapin bekerja terhadap Staphylococcus dalam kadar 1:3 juta. Desinfektan dalam bentuk aerosol dan gas. Uap SO3 klorformalin digunakan sebagai desinfektan berupa gas, demikian juga propylene glikol yang merupakan desinfektan yang sangat kuat. Itu tadi kita sudah bicara tentang pengendalian secara kimia dan juga menggunakan secara fisik. Maka kita akan berbicara lagi menggunakan pengendalian secara biologi.
Pengendalian secara biologi merupakan salah satu cara pengendalian dengan menggunakan mikroorganisme untuk menekan pertumbuhan dan perkembangan bakteri patogen tumbuhan, dan tujuan akhirnya adalah kemungkinan untuk menurunkan atau menekan penyakit. Contohnya secara biologi dengan antibiotik yang berasal dari bahan kimia yang dihasilkan oleh mikroba untuk membunuh mikroba lain pada makhluk hidup. Antibiotik ini membunuh targetnya di dalam sel. Jadi, kita sudah mendiskusikan pengendalian tersebut secara fisik, kimia, biologi, beserta dengan contoh-contohnya. Saya harap para mahasiswa sekalian sudah cukup jelas dengan materi yang saya sampaikan tadi. Tetap kita akan berkoordinasi. Saya akan memberikan waktu kepada mahasiswa untuk bertanya, lalu kemudian menyelesaikan tugas secara berkelompok. Dan jangan lupa protokol kesehatan COVID tetap kita jaga, tetap semangat belajarnya, mudah-mudahan kondisi pandemi segera berakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.